こんにちは、ディアナ・カーティカのチャンネルにようこそ。今日はまた早期会話の授業になります。今まで日本語はどうですか？難しいですね。でももっと勉強したら日本語はそんなに難しくではありませんね。今は今日の授業は結語として定型の文法と内型の文法を表現する文法について教えたいと思いますね。じゃあ始めましょう。Selamat siang mahasiswa semua, apa kabar? Senang bertemu Anda kembali untuk minggu ini. Pada minggu ini saya akan kembali menjelaskan mengenai Sokyu Kaiwa, pelajaran Sokyu Kaiwa pelajaran 16 dan 17. Bagaimana Anda semua merasakan kesulitan dalam belajar bahasa Jepang? Mudah-mudahan tidak ya. Jika Anda banyak belajar dan sungguh-sungguh belajar, pasti semua kesulitan itu tidak akan terjadi. Dan minggu ini kita akan mempelajari mengenai bumpo ya, ketsugo ya, ketsugo, kemudian teikei no bumpo, kemudian bumpo teikei, bentuk nai, bentuk teikei kembali, bentuk naikei, dan semuanya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama kita akan lihat ya, pola yang pertama Anda lihat ada verba pertama bentuk T, kemudian verba kedua pakai T juga, dan baru ada kalimat selanjutnya. Ya, jika Anda melihat kalimat seperti ini atau pola kalimat seperti ini, maka pola ini digunakan ketika menghubungkan kegiatan yang lebih dari satu. Ya, jadi dalam satu waktu Anda melakukan aktivitas lebih dari satu. Nah, pada saat itu Anda harus menggunakan bentuk verba T, bentuk T, bentuk T. Oke. Nah, pada saat melihat pola kalimat ini, nah yang kedua intinya maksudnya tidak ada makna khusus dari verba bentuk T ini ya. Terkadang bisa diartikan dan terkadang tidak memiliki makna ya. Tapi inti dasarnya sebagai penghubung. Oke ya. Jadi T di sini tidak punya makna, tapi karena melakukan aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan ya. Dan yang ketiga, verba bentuk T seperti ini Anda lihat nanti, kegiatan yang dihubungkan bisa kegiatan yang berurutan maupun tidak. Jadi tidak harus berurutan ya, bukan harus ini dulu baru ini atau baru ini ya. Nah, ini cirinya ya, syaratnya. Ya, jadi verba bentuk T. Jadi melakukan kegiatan aktivitas yang dilakukan dalam satu waktu dalam waktu yang bersamaan ya. Kegiatan itu tidak berurutan juga tidak apa-apa ya. Dan tiap T itu tidak mempunyai arti, tidak ada makna khusus ya. Itu intinya. Oke? Paham ya? Mudah-mudahan Anda akan paham. Nanti setelah ini kita lihat contoh percakapannya dan Anda akan lihat juga ke dalam untuk videonya nanti. Baiklah, selanjutnya di sini ada kaiwanya ya, percakapannya sudah saya siapkan. Di sini kita lihat ada Nichiyoubi ni nani o shimashita ka? Apa yang sudah kamu lakukan pada hari Minggu kemarin ya? Nani o shimashita ka? Uchi o soji shite ya. Sukudai o kaite eiga o mimashita. Ya. Anda lihat di sini jawabannya apa yang dilakukannya minggu lalu? Ternyata dalam minggu lalu ya, dia melakukan 3 kegiatan, lebih dari 1 kegiatan ya. Nah, kegiatannya dilihat sepertinya biasanya kalau dilepas kalimat nani o shimashita ka, uchi o soji shimashita ya.
Nani o shimashita ka shukudai o kakimashita, ya. Nani o shimashita ka eiga o mimashita, ya. Nah, tetapi karena aktivitasnya pada yang dilakukan itu semua pada hari Minggu, ya, dalam satu waktu tertentu, maka kalimatnya dibuat menjadi satu kalimat. Nah, pada saat membuat kalimat yang shimashita tadi, shimashita pertama, shimashita kedua harus Anda rubah ke dalam bentuk T, ya. Nah, terlihatlah di sini uchi o soji shite, kemudian shukudai o kaite, dan kegiatan yang belakang baru dibuat bentuk lampaunya, ya. Eiga o mimashita, ya. Nah, ini sesuai dengan penjelasan saya tadi. Jadi kegiatan ini tidak berurutan, bisa jadi dia dulu menonton, bisa jadi ini, ya. Nah, yang kedua, tidak ada arti maksud, ya, tidak ada makna dalam TT ini, ya. Nah, itu yang menjadi. Jadi apa yang dilakukan hari Minggu kemarin, ya? Dia melakukan membersihkan rumah, membuat PR, dan menonton TV, menonton film, ya. Nah, semua kegiatan ini dia lakukan dalam waktu hari Minggu, ya. Aktivitasnya dalam dalam waktu bersamaan, ya. So desu ka. Nah, percakapan ini menyatakan 3 kegiatan yang tidak berurutan. Oke. Nah, kita lihat contoh percakapan yang berikutnya. Nah, di sini ada percakapan antara A dan B. Di sini kata A, Kino no bang no eiga o mimashita ka? Katanya, apakah kamu sudah menonton film kemarin malam? Nah, yang dijawab sama B, apakah dia nonton? Ternyata dia tidak menonton, ya. Iye, uchi e kaite, kemudian uchi e kairimashita, ofuro ni hairimashita, dan nemashita, ya. Ada 3 kegiatan yang dia lakukan pada malam itu, ya. Nah, pada saat menggabungkan 3 kegiatan itu dijadikan satu, makanya boleh dipilih mana saja yang duluan. Apa dia bilang, katakan bahwa apa dia menonton? Enggak, dia tidak menonton. Dia pulang ke rumah, ya. Kemudian dia mandi dan kemudian dia tidur. Itu ke aktivitasnya dalam minggu kemarin, ya, kemarin malam. Nah, jadi tidak saya pulang ke rumah, masuk ofuro, itu istilah mandi, ya, dan segera tidur. So desu ka. Nah, percakapan ini menyatakan 3 kegiatan yang berurutan, ya. Nah, kalau ini berurutan tidak boleh diganti-ganti, ya, menyatakan kegiatan berurutan. Dia pulang ke rumah, kemudian dia mandi, dan kemudian dia tidur. Jadi bisa berurutan, bisa juga tidak berurutan, ya. Oke. Baik, kita lihat lagi pola kalimat berikutnya. Anda akan lihat, Anda akan belajar, ya, pola kalimat adjektiva, tadi verba, ya. Verba menggabungkan satu verba di dalam lebih dari satu verba di dalam kalimat, ya. Nah, sekarang ada adjektiva, ya, menyambungkan adjektiva dalam kalimat, ya. Adjektiva di mana kita kenal bahwa adjektiva i itu, adjektiva dalam bahasa Jepang ada 2, adjektiva i dan adjektiva na. Nah, bagaimana menyambungkan adjektiva ini di dalam kalimat? Nah, pola ini digunakan, ya, adjektiva ini digunakan menghubungkan kata sifat yang lebih dari satu. Kalau tadi kata kerja, kita menghubungkan kata kerja yang lebih dari satu. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan kata kerja, kata sifat yang lebih dari satu, ya. Nah, kata sifat yang dihubungkan harus setara, ya. Tidak boleh saling berlawanan. Jadi harus setara. Jadi intinya kalau kita menggabungkan lebih dari satu kata sifat, ya, dan kata sifat yang digabungkan itu harus setara, tidak boleh berlawanan. Dan yang diubah ke bentuk T hanyalah kata sifatnya sebelum kata sifat terakhir, ya. Jadi kata sifat hanyalah kata sifat sebelum kata sifat terakhir, ya. Ini pemahaman dari pola itu, ya. Nah, untuk lebih paham lagi, mari kita lihat
percakapan berikut ini. Ya, di sini ada lihat kono tabemono wa do desu ka? Makanan ini bagaimana? Nah, kita berbicara mengenai perasaan ya. Oishikute yasui desu ya. Mungkin pada saat kalau memang perasaan itu hanya satu, kono tabemono wa do desu ka? Oishii desu. Ya. Kono tabemono wa do desu ka? Yasui desu. Ya. Nah, tapi sekarang kata sifat ini akan digunakan di dalam satu kalimat. Nah, untuk itu kata sifat yang pertama digunakan kata sambung bentuk te ya. Oishikute kono tabemono wa do desu ka? Oishikute yasui desu ya. Nah, setara kan? Tidak ada murah ya. Enak dia murah ya. Enak dia harus setara ya, tidak so desu ka ya, tidak boleh tidak setara. Kalau tidak setara dia tidak boleh tidak dipakai ya. Nah, kemudian kita lihat percakapan yang berikutnya. Wendy senpai wa donna hito desu ka? Nah, di sini Wendy ya senior Anda, Wendy itu orangnya seperti apa? Ya, kita ingin tahu bagaimana sifat dari Wendy ini ya, orangnya seperti apa. Nah, di sini kalau satu dulu Wendy senpai wa donna hito desu ka? Handsome desu atau yasashi hito desu ya. Nah, tetapi dua kata sifat ini akan kita pakai dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, sehingga ada kata sifat yang di pertama itu harus dirubah, ditambahkan dengan kata sambung. Nah, tadi lihat pada yang pertama percakapan pertama kata sifatnya bentuk i ya, ikeyoshi. Berarti perubahannya, penyambungannya dengan bentuk i diganti dengan ku ditambah dengan te. Nah, sekarang handsome adalah kata sifat bentuk na ya. Nah, kalau na itu na-nya dibuang diganti dengan de. Dah ditambah dengan kata sifat yang berikutnya yang tidak perlu tidak perlu perubahan ya. Selanjutnya kita masuk ke pola yang ketiga. Pola ketiga ini nanti Anda akan lihat di dalam buku Minano Nihongo atau dalam Dokai, mungkin nanti Anda bisa belajar lagi, Anda temukan nanti polanya seperti ini, di mana ada N1 wa, kemudian bagian dari N1 ga dan ejektiva ya. Nah, kalau pola seperti ini digunakan ketika menyatakan suatu keadaan bagian tertentu yang dimiliki oleh subjeknya ya. Nah, ini pemahamannya. Tapi akan lebih baik pemahaman itu jika dilihat dalam percakapan. Ya, bagaimana dalam kaiwanya untuk pola tadi? Nah, Anda bisa lihat di sini. Kikimashita ka? Rina san wa noryoku shiken ni gokaku shimashita yo, katanya gitu ya. Apakah kamu sudah dengar? Lina sudah lulus ujian kemampuan loh. Terus apa? So desu ka? Sugoi desu ne. Sore wa mochiron desu ne. Rina san wa atama ga ii desu kara. Ya. Nah, inilah pola yang terlihat dalam contoh pola kalimat yang baru saja kita pelajari tadi, ya. Jadi katanya Rina udah dengar belum? Rina itu lulus ujian loh. Oh ya, oh begitu ya, hebat ya. Ya, tentu sudah pasti dia lulus karena Lina memang pintar, ya. Lina memang pintar, ya. Nah, pada percakapan ini kondisi yang dijelaskan terdapat pada atama, yang mana atama adalah bagian dari Lina, ya. Nah, jadi di sini bukan Rina sang no atama ga ides, tapi Rina sang wa atama ga ides.